Halo, di video ini saya akan kasih lihat cara retopo dengan menggunakan software Max ya. Nah, ini kita punya hasil sculpt yang udah selesai di ZBrush kayak gini. Ini ada jumlah poligonnya 65.000 ya. Nah, ini kita mau masukin ke Max, terus kita retopologi ya. Nah, ini kalau jumlah poligon segini masuk ke dalam Max, biasanya berat ya. Nah, jadi kita harus kurangin nih jumlah polinya. Nah, ini saya duplikat dulu ya. Nah, kemarin itu ngurangin itu kan bisa, kalau ngurangin jumlah poligon bisa pakai ZRemesh ya. Cuman kalau kita ZRemesh, detailnya kan hilang semua ya. Tunggu sebentar ini. Nih, detailnya hilang semua nih. Jadi beda sama yang aslinya. Nah, gimana caranya saya mau turunin jumlah polinya, tapi detailnya tetap sama. Nah, ini ada zip plugin. Saya copot dulu sini. Namanya itu Decimation Master. Ya, dia ini akan ngurangin jumlah poligon, tapi detail tetap sama gitu ya. Jadi cara pakai gini. Ini mau diturunin jadi tinggal berapa persen? Misalnya 15% gitu ya. Oke, kalau udah ditentuin berapa persen, kita pre-process dulu. Terus baru kalau pre-process sudah selesai, baru di decimate. Ya, nah ini yang hasil decimate. Ini aslinya detail masih sama ya, tapi yang ini jumlahnya poli 65.000, yang ini 19.000. Jauh lebih enteng ya gitu ya. Ini. Nah, cuma masalah kalau decimate dilihat polyframe-nya kayak gini ya. Ini nggak bisa buat sculpting ya. Ini memang cuma buat nge-retopo aja. Oke, kalau udah puas segini jumlahnya, kalau misalnya masih mau lebih kecil lagi, di undo aja, ganti ini berapa persen, pre-process lagi, decimate lagi ya. Dan jangan lupa nih duplicate, jadi kita punya kepala yang asli, kepala yang decimate. Nah, kalau udah di decimate, tinggal kita export. Ini saya namain ini aja obj. Formatnya obj, save. Oke, kalau udah kita bisa buka di Max ya. Oke, di Max-nya kita import yang tadi udah di decimate, jadi kita import tadi ini decimate. Nah, ini presetnya diganti ke ZBrush ya, karena kan objeknya dari ZBrush, terus import. Nah, ini biasanya kalau dari ZBrush objeknya kecil banget nih. Nah, itu ini kalau terlalu kecil gini susah retoponya. Jadi ini cara benerinnya nih, saya delete dulu, import lagi. Ini reset ZBrush. Nah, di sini ada object scale ya. Nah, ini object scale kan 1 kecil banget. Kita kali aja 10 gitu. Misalnya object scale-nya 10 atau object scale-nya 100 gitu ya. Biar gampang ingetnya aja. Soalnya nanti setelah selesai mau kita balikin ke ZBrush gitu. Jadi kalau di sini saya object scale 10, nanti pas export saya bagi 10, jadi 0,1 gitu ya. Ini 10 aja, saya import, cobain. Oke, segini udah cukup ya. Nah, terus yang hasil import nih jangan digeser-geser ya, biarin aja di situ. Gridnya saya hide aja, pencet G ya. Oke, terus ini saya convert ke editable poly ya, editable poly. Oke, nah ini untuk retopo kita pakai Graphite Modeling Tool di sini ya.
kenapa tadi diganti ke editable poly, soalnya graphic modeling tool itu maunya sama editable poly gitu ya. Kalau pakai editable mesh dia nggak keluar. Jadi editable poly, terus kalau graphic modeling tool nggak ada, bisa klik kanan di toolbarnya, nyalain ribbon ya. Ini. Nah, berikutnya kalau mau retopo, kita mau ganti draw on-nya dari grid ke surface. Kalau grid tuh kayak modeling biasa ya. Karena saya mau bikin objek nempel ke permukaan lain, jadi draw on surface. Di pick objeknya sini biasa tulisan pick, klik aja objek yang mau diretopo yang ini ya. Terus jangan retopo di objek yang sama. Kita buka polydraw, kita bikin objek baru nih. Dia akan bikin objek baru yang kosong gitu ya. Nah, kalau dibikin objek baru, retoponya bisa pakai ini, ada step, ada extend, optimize ya, ada beberapa cara. Terus kalau mouse-nya ditaruh di toolnya, ada bisa dibaca sendiri shortcut-nya itu ya gitu ya. Nah, ini saya pakai step build dulu, terus saya klik 1, 2, 3, 4, tahan shift, drag jadi polygon gitu ya. Kalau mau digeser vertexnya, Ctrl Shift Alt, geser aja kayak gini. Nah, kalau misalnya objeknya itu nempel banget ke objek aslinya gitu ya, agak susah kelihatannya. Ini bisa diganti dari offsetnya, defaultnya 0 jadi nempel. Misalnya saya ganti 0,1, saya tes lagi ya. Kayak gini, cek nih 0,1 jarak sini. Kalau 0 dia nempel, kalau 0,1 ini terlalu jauh justru ya. Jadi mungkin 0,5-nya aja kali ya, 0,05. Ini angkanya beda ya untuk tiap objek ya, nggak selalu sama ya. Jadi tes sendiri, misalnya 0,05. Ini masih bisa dikecilin lagi, mungkin 0,03 kali ya. Segini lah ya, 0,03 oke. Jadi ada jaraknya sedikit dari objek ininya, biar lebih gampang aja. Kalau mau nempel gini boleh gak ya? Boleh aja sebenarnya. Cuman agak susah aja, kelihatan kayak gitu, ketutupan. Ini saya undo dulu. Saya giniin biar keupdate jaraknya. Kalau ada nembus gini boleh gak? Ya boleh aja, nggak masalah. Ya. Oke, ini kita lanjutin. Ya. Ada vertex di sini. Tuh. Oke. Nah, ini bikin poligonnya kemana? Itu pakai referensi. Jadi sini ada, saya punya berapa referensi, ada ini gitu ya. Misalnya yang ini, dilihat ini topologinya kemana nih, arah alur poligonnya kemana. Kalau sini kan dilihat bagian mata ada muter sini, terus bagian alisnya ada muter gitu ya, terus bagian hidung, bagian ini ada dagunya, terus bagian mulutnya gitu ya. Ini ada loop pentingnya, ini loop pentingnya harus diikutin. Kalau di luar loop pentingnya itu lebih bebas sebenarnya, nggak terlalu ada aturan ya. Soalnya kalau loop penting ini yang bakal nanti bergerak-bergerak untuk bikin ekspresi ya. Kalau
kayak ininya, tempurung kepalanya kan nggak bakal ada deformasi, atau kuping nggak bakal ada deformasi, jadi topologinya bisa lebih bebas gitu ya. Nah kalau lihat topologi artis lain juga beda-beda ya, mungkin garisnya nggak selalu begini, cuma dia pasti loop utamanya sama, jadi di mata ada, di mulut ada, di hidung ada gitu ya. Jadi dia mirip-mirip, cuman mungkin garisnya dia nggak sama gitu ya. Oke, ini kita ikutin yang muter misalnya. Ini tadi pakai step build, di sini ada pakai extend. Jadi kalau extend tuh saya tahan shift, pilih di edge-nya, bisa di extrude gitu ya. Kayak gitu. Gini. Nah, ini jangan ngambil poligonnya, jangan terlalu banyak juga ya. Terlalu banyak nanti ngerapinnya susah. Ini poligon jumlah segini nih udah cukup ya. Segini, rapin lagi. Tuh, nanti udah nyambungin dari sini ke sini, nge-bridge-nya kamu Ctrl Alt klik drag gitu. Nanti nge-bridge. Ini. Oke. Nah, terus lanjutin lagi ke loop berikutnya. Ini tahan shift di sini. Kalau misalnya ada siku kayak gini, tinggal klik vertex ini, drag aja gitu. Nanti langsung kebikin poligon. Nah, ini tinggal Ctrl Alt drag gitu. Nah, itu bisa pakai extend. Kalau optimize ini dia buat biasanya buat nge-weld vertex atau nge-collapse edge gitu ya. Optimize. Terus ada lagi tool namanya topologi. Kalau topologi ini kan, kalau yang tadi kan step build extend kita bikin dari vertex jadi poly. Kalau topologi ini kita gambar. Jadi misalnya mau bikin loopnya ke sini gitu ya. Saya gambarin garis. Tuh. Nah, nanti setiap ada garis yang terpotong kayak gini, dia akan bikin poligon baru gitu ya. Tuh. Nah, jadi terserah mau pakai cara yang mana lebih cepat. Oke, kalau udah dimatiin, dia jadi poligon gitu. Terus bisa pakai extend, Ctrl Alt, digituin. Ya. Dia ada beberapa cara, mau pakai yang mana terserah. Yang penting jadinya rapi. Lihat referensi ya, jangan ngarang. Soalnya cara paling cepat buat belajar topologi ya lihat topologi dari artis lain aja gitu ya. Ini setengah aja, nanti setengah lagi kita simetri aja, soalnya kan objeknya simetri ya. Kecuali kalau objeknya nggak simetris, muka kanan kirinya beda gitu. Ini. Nah, ini terusin sampai jadi satu kepala ya. Gitu. Ini saya buka yang udah jadi aja. Ini kayak gini ya. Ini udah jadi nih. Jadi objek aslinya sama objek yang objek asli sama objek ritoponya itu udah numpuk ini. Terus setelah ritopo itu harus di unwrap dulu ya. Ini udah saya unwrap.
kayak gitu. Jadi di unwrap udah disusun kayak gini. Nah, untuk unwrapnya nanti video terpisah aja. Oke. Nah, setelah di unwrap baru di export, masukin lagi ke ZBrush. Nah, cara ekspornya tinggal pilih ini, file, export selected. Misalnya yang decimate retopo head done ya. Nama ini yang benar, file formatnya OBJ, save. Presetnya ZBrush ya. Saya mau ekspor ke ZBrush, jadi preset ZBrush. Nah, terus di sini kan ada scale ya. Scale-nya jangan lupa, kan tadi kita pas import dikali 10, scale-nya 10. Jadi pas ekspor harus dibagi 10, jadi ini 0,1. Nah, ini saya coba ini scale 1 dulu ya, saya ekspor. Ini pastiin nggak ada error ya. Kalau ada warning, ada error, benerin dulu mesh-nya. Dan terus saya ekspor sekali lagi yang tadi kan scale-nya 1 ya. Ini saya ekspor lagi, namain nomor 3. Oke. Preset ZBrush, scale-nya saya bagi 10. Kalau tadi pertama 100 bagi 100, ini bagi 10 0,1 ya. Oke. Dan terus ke ZBrush lagi. Nih, nah di ZBrush-nya untuk importnya, masukinnya kita mau masukin ke tool yang sama ya. Jadi append, kita append dulu objek ini, objek kosong ini. Terserah mau yang mana, saya pakai yang ini aja. Pilih, terus baru import. Kita coba yang tadi yang scale-nya 1 ya. Nah, ini yang scale 1. Objek ini lebih gede dari aslinya. Ya, kita nggak mau gini, kita mau objeknya ukurannya sama sama yang asli. Berarti yang ini saya delete dulu. Saya append ini, pilih import yang scale-nya 0,1 tadi, yang saya bagi 10. Nah, ini baru benar karena numpuk di sini. Ya. Soalnya setelah ini kita mau masuk ke projection, jadi kita pindahin detail dari sini, kita pindahin ke objek yang udah di retopo, udah di unwrap gitu ya. Nah, jadi tadi prosesnya itu dari ZBrush di decimate dulu biar jumlah polinya berkurang, terus di export masukin ke max, di max kita retopo sampai selesai gitu ya. Selesai retopo, di unwrap dulu, ingat harus di unwrap dulu, baru setelah di unwrap dibalikin ke ZBrush gitu ya. Dan pastiin dia numpuk di sini objeknya, jangan lebih gede, jangan lebih kecil, jangan ada di atas, jangan ada di bawah gitu. Jadi benar-benar numpuk. Oke, jadi itu proses retoponya. Silakan dicoba.